Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Una Febriana. Saya dari kelas 10 ADP 2. Di sini saya akan menerangkan tentang pembelajaran IPAS. Bentuk interaksi keruangan. Bentuk interaksi keruangan yang melibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan atau ide antara lain sebagai berikut. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, imigrasi. Kedua, emigrasi. Ketiga, urbanisasi. Keempat, realisasi. Kelima, transmigrasi. Keenam, evakuasi. Ketujuh, sirkulasi. Dan yang ke-8, komputasi. B. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi yaitu siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. Yang kedua, streaming. Berbagai platform streaming di dunia internet memudahkan seorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, website, yaitu jejaring dunia maya yang saling terhubung di dunia internet melalui mesin pencari atau search engine. Yang keempat, marketplace, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Kehadiran internet mengubah interaksi ruang dari aktivitas semuanya dalam bentuk marketplace. C. Transportasi, bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lain. Yang pertama, perdagangan internasional, ekspor dan impor. Yang kedua, pengiriman komoditas, perdagangan melalui transportasi laut. Kerjasama antar negara. Yang pertama, kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik kedua belah pihak negara tersebut. A. Motif kerjasama. Kerjasama bilateral umumnya timbul didasari oleh motif dan kepentingan masing-masing negara yang terlibat. 3 motif utama yang menjadi pertimbangan sebuah negara melakukan hubungan bilateral, yaitu yang pertama, menjaga kepentingan nasional. Sebagai contoh, saat Indonesia mengalami gagal panen dan kelangkaan pangan sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak tercukupi. Dengan adanya kerjasama bilateral antar negara, Indonesia dapat melakukan impor bahan pokok tersebut dari negara-negara yang mengalami surplus. Kedua, menjaga perdamaian. Kerjasama bilateral merupakan salah satu cara untuk menjaga perdamaian, karena suatu negara tidak mungkin berperang dengan negara sahabat. Oleh sebab itu, semakin banyak negara yang saling mengadakan kerjasama bilateral, semakin pula jaring-jaring yang konektivitas antar negara yang akan memperkokoh situasi keamanan dunia. Yang ketiga, kesejahteraan ekonomi. Kerjasama akan mendatangkan manfaat secara ekonomi melalui perdagangan ekspor, impor, dan manfaat ekonomi lainnya. Contoh donasi bagi negara miskin, pinjaman lunak, dan hibah. Sekian pemahaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.